semuanya dikuasai. Meeting is being recorded. Minimum kita bisa melihatkan wajah kita di forum itu, kemudian kita bisa ngomong, ini udah cukup. Jadi kita nggak usah yang macam-macam, cukup bisa memperlihatkan muka di forum virtual Zoom ini. Kemudian kita bicara bisa dengar semua, kita bisa melihat wajah masing-masing, kelihatannya masih segar-segar ya. Alhamdulillah sehat. Jadi semoga hal ini tetap dipertahankan untuk masa mendatang. Mungkin nanti bisa dijadwalkan, misalnya sekali 2 bulan, sekali 3 bulan. Nah, rumah bisa bergiliran, atau kalau mau rumah jomblo juga boleh. Nah, ini yang baru di siapa nih? Ruri. Oh, Ruri. Ya, Ruri, ini Datuk Ruri. Dengar nggak suara Datuk? Iya tuh, kami lah hadir yang. Berapa yang hadir dari kampung? Itu yang gendong anak siapa? Yang gendong anak di belakang siapa? Sambal pun sudah siap. Hayati hadir. Asen. Kabupaten hadir. Kabupaten. Ayo, Anis. Siapa itu? Rino, Maisa. Rino. Bisa. Ya. Masih sibuk masak. Koki masih masak. Banyak masakan tuh, ya ampun. Om. Assalamualaikum. Kirimlah ya, kirim ke pokan kau ya, maka apa tu? Pongek tu. Dia. Masakan kami banyak tuh. Kalau kan Bali bisa kami menunggu. Ada soto, ada sampode ikan tongkol, otun, ada nila ikan kuning, masak kuning, ayam bumbu, otun, gulai kembumbu. Deli. Kami tidak bisa masuk ke situ, Dok. Sudah lanjut, Mak. Lanjut. Lanjut tuh. Kita harapkan pertemuan seperti ini supaya kita dan Jakarta ini bisa saling mengenal. Jadi artinya anak Dede bisa ketemu saling bertukar pikiran, ada informasi pekerjaan, informasi pendidikan yang bisa secara bersama bisa dibicarakan. Jadi hasil dari pertemuan ini adalah kita dapat mendapatkan informasi baru dari keluarga kita sendiri. Jadi saya berharap acara seperti ini dilanjutkan, mungkin nanti bisa dijadwalkan lagi, mungkin sekali 3 bulan. Tapi kita tidak bisa bahwa pertemuan melalui Zoom seperti ini tidak perlu. Jadi artinya kita kalau satu kota kita bisa ketemu lah, bisa silaturahmi ke rumah masing-masing. Tapi antar yang dibatasi oleh lautan seperti ini, ya kita harus dengan virtual Zoom ini. Jadi memang pertama-tama kita akan kagok. Seperti tadi baru bisa muncul, baru sekarang bisa muncul. Tapi nggak apa-apa, kita belajar bersama. Jadi supaya nanti Zoom ini bisa kita lakukan. Mungkin setiap ketemu nanti kita atur waktunya bersamaan sehingga kita bisa melalui Zoom. Jadi ketemu semua.
Kita sebenarnya kan juga mengharapkan di pekan baru juga ada, tapi mungkin saat ini mungkin belum bisa. Karena kemarin Ina masih di Aceh, jadi mungkin belum bisa kumpul. Kemudian dia sendiri juga bilang ada acara keluarga ini, jadi mereka mungkin belum bisa untuk bergabung. Itu anak siapa itu? Siapa tuh? Cicit tuh mah. Dari Norianto. Yomi. Sini. Biar aja pilihan apa. Xiaomi ini favoritnya abang-abang. Oh, namanya anaknya Rino. Nanya Rino. Iya. Jadi mama. Ita Manita. Selamat ya. Para desa. Jadi memang kalau saya juga nggak bisa berikan nasihat banyak. Mama masih di belakang. Suara kurang jole tuh. Tunggu sebentar. Lagi diambil speaker. Apa pun nasi si Tanto? Aku lebih setengah tiga. Ruri mau tahu menu Iya dong. menu kita ada. Delita. Fotoin dong. Saya yang tadi fotoin ya dikirim sama UAE ya. Ya. Om Arto sendiri. Iya. Ya, Om Iwan sama Om Arto sendiri. ya kami sendiri aja. Tidak Nggak ada ada makanan. temani. Mana anggotanya? Suruh tukeran lauk. Ya, tante lagi masak, nggak mau dia muncul. Oh ya. Om Iwan kau sendiri. Mana Tante Desi? Tante Desi mana Tante Desi? Buka di unmute, Wan. Unmute suaranya unmute. Suara masih ke mute. Oh iya, oke. Iya Yo. nih. Ya. Saya teruskan dulu ya. Iya, terusin dulu Mbak Ji, terusin. Iya. Sebetulnya kalau nasihat sih nggak ada juga. Tunggu suruh Datuk dah dong. Kenapa Teh? Semuanya kalau anak-anak aja ya itu yang akan datang sehingga ini silaturahmi kan juga diharuskan di agama kita. Jadi kita juga harus. Nah, pada kesempatan ini karena kita jarang ketemu, satu saya juga ingin menyampaikan mengenai masalah yayasan. Mungkin masih banyak yang tanya-tanya mengenai yayasan ini. Jadi ada baiknya pada seperti ini saya akan menyampaikan kondisi yayasan saat ini. Sebenarnya background atau latar belakang dari pendirian yayasan ini adalah karena adanya kampung dulu yang mau bekerja sama dengan kita. Nah, dia mau kasih modal 100 juta, kemudian dia ikut dalam yayasan itu bersama kita dan minta supaya nama bapaknya di ujung namanya yayasan. Nah, jadi kalau nama yayasan sekarang itu kan yayasan Amal Abdurrahman Kanjiroto. Nah, kalau dia bergabung, dia ada namanya di belakang. Jadi saya konsultasikan waktu itu juga dengan Papa masih ada waktu itu. Fabian datang nih, anaknya bagaimana? Jadi saya bicarakan dengan Abang, dengan Pak Mar, kebetulan Kak Yus sudah sakit, jadi nggak bisa dilakukan.
Terus saya juga bicarakan dengan wakil dari cucu yang paling tua yaitu Marga Ines dan Edi Suyanto. Nah, waktu itu kelihatannya tidak ada yang sependapat, tidak ada yang setuju kalau kita kerjasama. Ya, dia hanya setor 100 juta dan katanya untuk menguruk tanah itu, kemudian nanti dibangun bersama. Cuman karena dia permintaannya harus di ujung nama orang tua kita itu ada orang tua dia, nah kita akhirnya menolak dari saran itu. Itulah sebenarnya program background dari mulainya terpikir yayasan. Kemudian ada beberapa yang bilang masih ingat betul waktu itu Edi malah. Edi bilang, nah, kenapa nggak kita sendiri aja bikin yayasan, Mak? Nah, oke, Edi Suyanto itu suami Iman. Pikirlah perkembangan itu. Nah, saya juga bicara dengan Abang, Ahmad. Nah, kemudian kita kembangkan lagi dengan si Ar dan si Iwan. Nah, makanya kita sependapat semua. Kalau nggak salah rapat Zoom itu bulan Oktober atau November ya. Rapat bersama kita menceritakan bahwa kita akan mendirikan yayasan dan seluruhnya setuju untuk didirikan yayasan. Oleh karena itu saya dengan si Pak dan Iwan coba berusaha untuk menyelesaikan pendirian dari yayasan, yaitu menghubungi notaris apa persyaratannya. Kemudian alhamdulillah kita bisa penuhi dan ada permintaan untuk harus ada di rekening uang 10 juta. Alhamdulillah juga kita bisa penuhi dan alhamdulillah juga yayasan pun berdiri. Kenapa yayasan itu berdiri? Yaitu karena kita juga melihat ada aset-aset datuk dan nenek itu yang dulu tidak dibagi, itu sekarang tidak ada pemiliknya. Jadi semua aset-aset datuk dan nenek yang belum dibagi itu kita sudah sepakat untuk menjadi aset yayasan. Antara lain rumah, rumah di Toluk Jalan Gunung Siangan yang sekarang kita belum dapat penggantian, tapi rencananya ada penggantian di Pasar Lumpur. Kemudian surau, kemudian ada sawah di dekat surau, kemudian ada kebun di dekat surau juga, Sungai Potai, ada kebun juga kebun di di Kombu itu ya, tepian Sasak. Nah, rupanya ada kebun kita di tepian Sasak itu yang belum juga yang dulu tidak dibagi, dan itu semua ada catatannya. Nah, kemudian terakhir si Iwan, Dede, Lita, dan Ayang mewakafkan atas nama Abang Nazarudin suatu kebun bagian dia itu di Kombu, yang di situ ada juga suraunya. Itu dulu rumah situ itu namanya yang tinggal itu Nidija, suaminya Ngasuin. Jadi dulu sebelumnya Nidija itu tinggal di rumah kita bersama nenek bersama kami. Nidija namanya, nama Hadijah atau apa, pokoknya panggilannya Nidija. Nah, setelah dia menikah, bapak Datuk dan Datuk menyuruh bikinlah rumah di situ. Dibikinnya lah rumah. Masih ada nggak rumahnya, Kak? Ada, ke masjidnya ada suraunya. Rumahnya rasanya kemarin ada yang depan sungai. Ya itu di pinggir jalan itu Di rumahnya. pinggir jalan, di situ kan sungai Bika kan. Ya, di pinggir jalan. Itu ada rumah. Jadi ada surau, ada tempat naruh pacu jalur, Peralatan pacu jalur. sama rumah kecil. Yang kemarin yang depannya sungai itu yang kita wakafin punya papa itu ada rumahnya nggak? Nggak lihat ya, itu masuk Rumah itu aja. rumah tinggi, masih Rumahnya masih rumah tinggi. Belum lihat nanti kapan ke sana lagi. Nidija ini adalah anak dari kakaknya Datuk. Iya, Nah, ponakan lah ya. jadi ponakannya Datuk. Nah, itulah, itu juga sekarang menjadi aset dari yayasan. Wakaf Nah, almarhum. kalau kita tidak membuat yayasan, itu nanti bisa hilang semua. Iya. Bisa hilang semua itu. Ya, artinya ya, dengan proses waktu bisa aja hilang karena
kita nggak pernah ngurus. Gitu. Apalagi yang di Jakarta jarang pulang, jadi bisa hilang. Jadi itulah gunanya juga manfaatnya adanya yayasan ini. Nah, sekarang yayasan sudah berdiri. Kita sebetulnya banyak program-program, ya ada beberapa program yang kita mau lakukan, seperti program memperbaiki surau. Nah, kemudian juga kita ada program baru. Kita nanti mau di kampung itu ada yang ngaji, yang gurunya dibayar oleh yayasan. Jadi, nah itu mungkin nggak tahu nanti apakah di rumah kita, nggak tahu masih kosong nggak rumah yang itu yang sebelah mudik. Rumah Gadang. Kan Isak tinggal di situ. Ada orang. Ya, kalau ada orang, ya mungkin nanti di surau Sungai Potai. Dulu kan sebetulnya kita ngaji itu anak-anak yang di Quran. Ya kan sekarang kayaknya cuma yang ibu-ibu. Nah, jadi kita mau kembalikan untuk anak-anak itu mengaji kembali di surau yang kita nanti gurunya kita biayai, itu kita gaji gurunya. Nah, jadi kita perlu sumber dana. Makanya waktu rapat bulan kalau nggak salah November kita sudah sepakat untuk memberikan infak setiap bulan kepada yayasan itu 50.000 minimum bagi yang mampu. Dan itu hanya anjuran. Nah, itu anjuran kita yang disepakati bersama 50.000 per keluarga per bulan untuk infak ke yayasan. Ini juga kita tidak mau mengganggu cash flow dari keluarga. Tidak mau mengganggu cash flow keluarga. Ya, jadi kita mau ambilkan, ya ini kan semua kita ini pasti berinfak setiap bulan, ya kan? Mungkin sekali ke masjid kita kasih 5.000 atau 10.000, katakanlah 5.000. Kalau misalnya sebulan 150.000, nah yang 50.000-nya kita minta supaya disetorkan ke yayasan. Jadi permit itu pun tidak mengganggu cash flow keluarga. Adapun yang mau lebih silakan. Nah, dari pengalaman yang ada, uang sudah terkumpul 2.150.000 ya, Pak? Bang Iwan. 2.150.000 dari infak. Nah, dari infak baru dari 12 keluarga. Dari berapa Pak Ci? Dari 12 keluarga. Jadi infak sodako yang untuk yayasan yang udah pernah disepakati di meeting awal sebesar 50.000 dari 64 KK baru terkumpul dari bulan Desember sampai Februari hanya 2.150.000 dari 12 orang kakak. Dari 12 kakak. Nah, jadi yang merasa belum melakukan infak sodakohnya dari Desember 50.000, Januari 50.000, Februari 50.000, berarti 150.000. Tolong dilakukan sodako infaknya. Jadi kalau kita hitung itu nggak sampai 12%, 20%, baru 18,75% yang store. 18,75% yang baru store. Oh iya, dari 64 orang kata Pak Haji Sabar baru 18% yang store. Jadi kita sekarang nggak tahu nih apa kira-kira penyebabnya, apakah memang lupa atau ada hal atau saran-saran lain yang mau disampaikan. Kami minta kita kesempatan ini, kepala kita terbuka yang baik. Lah masuk. Jadi pertanyaannya Mas Sabar, ini kan ada perwakilan dari Lampung, dari Ruri, Rino, Ria, Pekanbaru, dari Depok, dari Jakarta. Kira-kira 50.000 ini
Emang lupa apa keberatan? Saya lupa nomor rekeningnya. Nanti di grup WA itu dicantumin nomor rekeningnya aja di grup Oke, WA itu. jadi tolong ini juga 50.000 nilainya adalah kesepakatan di awal gitu. Semua waktu meeting. Ini pun nama apa nih kan? Jadi kita juga udah punya password apa namanya? Kiris. Nah, Kiris. Kita juga ada punya barcode yang kita ada buat. Ya kita minta nanti saran-saran dari akan Pak mau yang duduk Asgan ya ini untuk depannya. Ya. Jadi sepakat ya, Kampung, Pekanbaru, Jakarta masih 50.000 ya, kata Mas Sabar. Sepakat ya. Kalau misal banyak lupanya, sekalian nih bayar di muka 200.000, 100.000 silakan, nggak apa-apa. Kalau lupa nggak apa-apa, kayak gitu. Mudah-mudahan ini tidak memberatkan 50.000 ya sebulan. Baru 18% yang konsisten melakukan infak sodako 50.000 untuk yayasan kita. Itu aja. Jadi seperti dulu kita juga berencana untuk memperbaiki surau itu loh. Surau yang ini mungkin kita perbaiki sedikit, kemudian kita bisa anak-anak bisa ngaji di situ. Nah, ini nanti cikal bakal dari pesantren yang akan kita buat, insya Allah. Jadi kita kan program jangka panjangnya membuat masjid dan pesantren. Nah, kita dahului dulu dengan ngaji-ngaji, ngajar ngaji, nanti gurunya kita ngaji. Jadi ini yang perlu saya sampaikan. Kemudian juga di rapat terakhir mungkin Iwan lupa mengenai NIB, Wan. NIB yang dulu disarankan oleh Lita. Apa NIB apa namanya? Izin pendirian yayasan ya? Izin pendirian yayasan. Kemudian juga kita itu nomor induk berusaha itu. Ya, itu untuk perusahaan. Induk perusahaan ya. Ya memang harus ada itu, harus ada. MBP juga. Nanti coba dihubungin notaris. Pokoknya kita lengkapi seluruhnya lah. Persyaratan administrasi supaya nanti waktu saatnya kita mungkin perlu untuk kita bantuan keluar kita sudah siap. Kemudian juga waktu itu kalau nggak salah Instagram ya harus bikin Instagram. Nah, ini juga belum. Jadi dari kita pengurus sebetulnya kan yayasan ini kan milik bersama, jadi bukan milik perorangan, milik bersama. Makanya namanya adalah Yayasan Amal Abdurrahman dan Kiroto. Ini yayasan sosial dan amal, yayasan amal dan bukan untuk kalau ada profit bukan untuk warisan. Bukan. Yayasan yang akan tetap dikelola. Iya, akan dikelola ya. Mungkin dari saya segitu dulu. Mungkin si Ar atau Iwan bisa nambahkan karena yang sekarang mengurus itu si Ar sama Iwan. Bisa mungkin dilengkapi. Iwan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai, coba kita berkenalan dulu. Saya sapa dulu yang dari kampung. Coba disampaikan yang dari kampung dulu. Siapa yang hadir? Siapa Ruri sampaikan siapa yang hadir tuh di situ. Silakan. Assalamualaikum Datu, Om, Tante, Mama, ini semuanya yang di Jakarta, di Pekanbaru. Nah, kami di sini di kampung sudah hadir beberapa keluarga, Ruri, Mama sebagai tuan rumah. Siapa? Mama Ruri siapa namanya? Nah, ini ya. Keren. Assalamualaikum Bu Haji. Bu Haji, Assalamualaikum. Yang paku kata tuh.
Dampaku mantap. Ada Kak Ida, siapa Kok lagi? balobia makan, kok balobia kirim ke Pekanbaru, so Panasiru. Kami Zubaida hadir dua keluarga. Dua keluarga, Reva sama dua kakak. Reva sama Ruli plus suami. Iya. Mana suami Reva? Suami Reva ada di luar kan. Oh iya. Berikutnya Nonon yang datang cuma suami istri Seno lagi tugas di KPU. Terus Cynthia di Pekanbaru, Jin. Yang berikutnya Anonon. Bintangnya di luar. Salam kenal. Oke. ada calon. Cucunya Kanonan mana cucu? Cucu ada nih cucu. Dilihatkan, nanti dia bisa kelihatan di YouTube. Kelihatan dulu mana cucunya. Lihat nampak namanya tuh. Ada Rino, ada Isap, saya lihat di situ kan. Siapa lagi yang kecil-kecil yang lari-lari siapa tuh? Biar kelihatan. Lihat ke kamera. Biar nampak. Ruri, masuk ke kamera Ruri, orang itu. Anak-anak yang kecil-kecil. Naomi. Ah, ya. Keomi. Ya, ini dia. Ini cucu si siapa nih? Mana Senonya? Ya Allah, mirip banget Seno. Mirip banget. Ah, ini siapa lagi? Ini siapa nih? Ya. Ya, Ruri. Ya. Ah, ini anak si siapa nih? Anak Isap ya? Anak Isap. Oh, Isap masih ada anak kecil. Ya. Ya. Iya, anak Isap. Ya jagoan nih, jagoan. Yang satu lagi anak si Cynthia nggak ada ya? Cynthia. Cynthia. Baru Om. Bukan baru ya, oke. Ya. Oke, yang dari Jakarta, dari ini ada Iwan ya, ada Iwan sama Desi ya. Baru ada Bang Iwan, Kak Tante Desi sama Dinda, mana Dinda? Dinda mana Dinda? Dinda mana Dinda? Ya. Ibu Kades tadi ibu mana Ibu Kades? Ibu Kades belum ada, ulang lagi. Belum masuk YouTube, Iya. Deswita. Bukan Des kok. Iya Bu. Kalau Bu Kades nggak ada Pak Kades lucu juga nih. Siapa si Nabila ya? Ini Nabila mana? Nabila anak si Ria. Nabila. Ya. Rino ini baju hitam ya. Isap yang di samping kanan Rino. Oh, Isap dan sana. Master Chef mana? Bikin kue. Lucy. Ada lagi yang dari ini di Sampurago ya. Di rumah Sampurago ya. Ria. Ya, oke. Yang di Pekanbaru. Nah, ini yang di Pekanbaru ini ada di belakang saya. Masukin saya. Dalam Pak. Maju depan. Maju lagi. Dia mana dia? Iya, ada. Lihat sini. Oh, Bisa. Ya pegang. Suaminya dia. Ya. Mana Haidin? Suami mana suami? Ini Ria ya, Ria Bu Guru. Ya. Oke, itulah dari kampung ya. Salam buat Mano siapa? Bojone Mano. Ya. Itu mau kedampil. Kemudian Iwan dari Pekanbaru, ya sama Desi. Terima kasih udah gabung. Dari Pekanbaru memang banyak yang tidak gabung ya. Karena tadi saya dapat kabar cuma dari Yudia karena nggak bisa hadir.
dia ada acara kekahan sunatan keponakan Ide, nggak bisa hadir. Yang kemudian dari Kak Ama tadi, dari Kak Ama juga nggak bisa hadir karena rupanya ada pertunangan lamaran istrinya, anak dari istrinya Iwen. Oh iya. Ya, tapi ya saya nggak tahu tadi Kak Ama yang ngasih, yang lain-lain sudah saya japri pagi-pagi, belum, mungkin ada halangan ya, mungkin ada halangan. Si Iren tadi juga anak Kak Mini juga mau janji gabung tapi belum gabung. Kemudian anak-anak saya, yang satu Hana sedang melewati pasar Minggu, macet katanya, mendekat Depok dari Lenteng Agung. Murah ikut ya, Mas. Kemudian yang dua anak saya, satu si Sally sama si Sera, kebetulan anaknya kedua-duanya ada masalah, jadi masuk rumah sakit. Rumah sakit ngecek aja lah, mudah-mudahan bisa pulang nanti, tidak ada masalah apa-apa. Yang satu dari Payakumbuh kebetulan sakit gigi, yang juga dari Pekanbaru ada juga kendala di kesehatan, sedang diperiksa di rumah sakit. Dan Iwan, kemudian kami harapkan juga Iwan di Rumah Sakit Hermina di Depok ya. Mudah-mudahan Reza segera sembuh, DBD-nya ya, bisa berkumpul. Terima kasih banyak juga kepada Lita, meskipun anaknya sakit tapi tetap acara dilaksanakan. Ya itu. Ya, alhamdulillah kami berterima kasih sekali atas semangat ya yang diapakan oleh keluarga kita di Jabodetabek, kepada Epan saya lihat nggak kelihatan ya, pada Dede, pada Lita, dan pada Elan ya, Elan ada. Ewi tadi berpesan jadi tidak bisa gabung karena ada kesibukan lain. Mana Bang Elan? Ini keluarganya Bang Elan nih. Itu cucunya. Oh ya, Elan belum kelihatan. Elan mana? Masukin ke depan. Maju. Sini nih. Maju dikit karena ini pakai TV ya, jadi agak jauh ya. Maju dekat agak kamera. Ini saya zoom. Wah, tuh Bang Elan. Istrinya mana istrinya? Cucu, mana cucu? Lihatin. Oh, ini cucunya. Iya. Nah, itu Kak Lia. Ini keluarga Elan. Satu lagi mana lah? Satu lagi mana menantunya? Ya. Mantu yang baju hitam. Mantu baju hitam. Terima kasih ya. Ini sudah, kalau ada yang mau screenshot udah oke. Anaknya Rizka namanya Jena. Ada yang mau disampaikan Lan kepada orang kampung, itu ada kepala desa tuh Lan, silakan. Silakan Elan. Ini udah orang kampung nak dongeng suara hang. Silakan Lan. Kita gulai patin. Kalau nggak bisa gulai rondangan, Win. Iya. Kita selamat dari Ada yang tukang jangan salah. kades dulu. Sama cucunya. Oke ya, oke. Ya oke, jadi intinya apa yang disampaikan Mak Sabar tadi, kita sudah membuat suatu lembaga yayasan. Nah, kami mohon partisipasinya. Jadi kebetulan kami sekarang dengan Iwan, dengan Lita, dengan Ita yang diberikan kepercayaan untuk mengelola seketua, sekretaris, sama bendahara. Jadi kami mohon agar yang sudah kesepakatan yang disampaikan oleh Mas Sabar tadi bisa kita laksanakan.
mulai sekarang ini. Jadi kita kan mau bersedekah juga. Kebiasaan bersedekah itu kan kebiasaan yang baik. Jadi kalau bersedekah kepada pihak lain, misal sekian jumlahnya, nah ambil bagian itu 50.000, masukkan ke rekening yayasan. Nah gitu. Jadi bersedekah, tetap akan bersedekah kemanapun, tapi bagian itu yang sekitar 50.000, kasihkan ke yayasan minimal. Kalau memang bisa lebih, alhamdulillah. Nah mudah-mudahan ke depan bisa kita buatkan rencana-rencananya nanti. Nah, salah satunya adalah itu surau di belakang Ambokin itu, di belakang saya. Nah, di situ bisa kita untuk terutama untuk mengaji anak-anak. Nanti gurunya itu kita kasih honor lah, biar ada terarah gitu. Nah, salah satu infak sedekah itu untuk pertama ini adalah untuk honor guru itu. Karena guru-guru di kampung kami melihat anak-anak di kampung kami lihat sekarang ini banyak yang tidak dapat mengaji mungkin ya karena ada kekurangan guru, terutama mengaji mengenai apa itu ya, selain dari mengaji Al-Qur'an itulah, ngaji mengenai fikih atau mengenai selain dari Al-Qur'an itu. Jadi mengenai yang apa yang membatalkan sholat, apa yang tidak baik, apa yang baik. Nah, jadi tidak mengaji Iqra saja gitu. Nah dulu kami di Sungai Petai itu, di Sungai Petai yang di belakang saya ini adalah untuk tempat mengaji itu. Nah mudah-mudahan kalau memang rutin nanti sudah ada dapat perkiraan dana kita carikan guru khusus untuk itu, kita kasih honornya dari sedekah kita itu. Nah setelah itu nanti kita buat lagi rencana-rencana lainnya untuk yayasan kita ini. Yang penting intinya yayasan itu pertama adalah untuk mengikat tali silaturahmi antara kita dulu. Nah, seperti sekarang ini sudah bagus kan? Jadi sudah suatu hal yang kita menginginkan warga Abdurrahman Kantiroto ini tetap eksis sepanjang masa. Nah, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Mohon nanti kalau kita kan ada grup ya, kalau kami ada di grup, silakan ditransfer kepada rekening yang sudah kita share. Beberapa kemudahan kita juga sudah lakukan, biar bisa dengan transfer, bisa dengan kiris, bisa dengan ATM, terserah lah. Kalau mau rampung lagi seperti yang dianjurkan oleh Lita tadi, kalau memang ada rezeki, karena itu iuran mau di berapa bulan sekali juga nggak apa-apa. Mau sekaligus misalnya sekian boleh, nggak apa-apa juga. Nanti akan disampaikan laporannya secara periodik. Ya. Nah, ada lagi tambahan dari Lita, silakan. Ada. Ini ada Nanda baru datang. Oh, Nanda baru datang, semakin gendut ya Nanda ya. Nanda dia. Ya. Tadi ada Ajeng gabung dari Jogja, si Uti juga pesan tadi ada acara, tidak bisa gabung karena ada acara katanya, mohon maaf, nanti dia siap aja mengikuti aja apa keputusan kita. Ada lagi Iwan yang mau disampaikan? Sebelum mereka pada makan? Ya. Ada lagi Mak, kalau begitu kita acara Zoom ini kita tutup. Mungkin acara di tempat masing-masing mau makan-makan. Kalau kami di rumah makan sendiri-sendiri aja nih. Ya, Desi juga ya sama Iwan. Saya sama kakaknya makan masing-masing aja. Ya. Nanda, ya Nanda silakan. Ada pesan-pesan Nanda? Kalah Bang, lanjut. Ya, si Cinta, udah gede ya. Nanda sekeluarga bertiga. Ya, alhamdulillah. Ini sebentar dulu diperkenalkan. Sudah masuk Zoom. Alhamdulillah. Yang dari kampung ada lagi pesannya sebelum kita akhiri dulu. Kata orang kampung nggak sah mati Zoom karena ini Om Ars makan. Oke, siap. Zoom kita aktifkan saja, nggak apa-apa. Oke ya. Jadi ada lagi silakan. Pak Sabar tanya ini Samsung SMX205 siapa? Situ kita. Ini dari kampung dari kampung nih, dari kampung. Si Nabila tadi, dari kampung juga.
Nabila. HP Ibu Kades nih kalau nggak salah. Ya. Ini bisa dirubah nih, nggak apa-apa. Jadi sebentar di ini. Oh ya, jangan ditutup dulu, makannya sama-sama kata Bang Elan. Oke. Iya, benar. Ya oke, nggak tutup kok, nggak tutup, silakan. Kita foto bareng dulu yuk, foto bareng, maju ke depan kamera. Di capture. Bang, capture Bang. Maju, foto. Oke, itu buka dong kamera yang kita ini. Ini buka. Siapa yang capture? Mana? Sini. Oh, capturing di Zoom. Oke, itu yang berdiri, dia berdiri duduk, nggak kelihatan. Oke, 1, 2, 3. Ya, satu kali lagi. Ini yang dari rumah macam nggak kelihatan semua, jarak sedikit. Kaida belum kelihatan, Kaida. Rudi kelihatan mata aja nih. Nah. Ya oke, 1, 2. Kasih sabar belum? Maju, duduk. Bagus. Rumah macam bagus, itu udah jelas. Rudi mundur ke bawah, turun sedikit Rudi. Ya. Woi, bagus sekali ini. Udah. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Satu lagi. Ya, sambil makan. Nah, kirim ke grup, Bang. Oke. Ya, oke. Ini Zoom aktif terus ya. Nah, Zoom oke. Zoom aktif terus. Oke, terima kasih. Silakan makan. Dan makan taruhkan di Zoom.